sahabat bisnis, apa kabar dimanapun Anda berada. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Bapak Ali Maksud Atmo, Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Beliau juga sebagai Presiden GBN dan juga sebagai pelopor atau pendiri Pondok Gede Center. Sahabat bisnis, kali ini kita akan mengupas satu fenomena yang semua orang merasakan, yaitu kenaikan bahan pangan, yaitu kebutuhan pokok kita, terutama minyak goreng. Kemudian yang kedua adalah kedelai, kemudian ada gas, dan kita tidak tahu apakah BBM nanti juga akan naik. Baiklah, sahabat bisnis, mari kita berbincang-bincang dengan Bapak Ali Maksud Atmo. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, salam sejahtera. Salam sejahtera semua. Baik, Pak Dokter. Ya. Akhir-akhir ini kita kembali terus dikejutkan berbagai persoalannya. Terakhir adalah minyak goreng, dan kemudian juga terakhir kemarin juga kedelai, dan kemudian sekarang juga fenomena-fenomena energi dan sebagainya itu sudah menggelayuti kita. Kira-kira menurut pandangan Pak Dokter seperti apa kondisi sekarang ini? Yang pertama, pemerintah belum berhasil untuk menjamin ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Dan ini terjadi di berbagai komunitas. Yang terakhir menelan 2 korban, ibu-ibu di Kalimantan Timur sama di Kalimantan Barat meninggal karena antri minyak goreng. Karena minyak goreng naik dengan harga yang sangat melonjak, ketersediaan di lapangan tidak ada, ibu-ibu ingin mengamankan kebutuhan pokok, antri sampai meninggal. Ini minyak goreng, Pak. Ya. Kemudian juga ada kedelai langka. Kemudian saya dengar dampak dari sebuah krisis Rusia Ukraina. Ya. Ini juga berdampak akan naiknya bensin kalau bahasa awamnya. Karena crude oil sudah di atas $100 per barel. Dampak dari Rusia, dan ini pasti mempengaruhi ekonomi di negeri kita, khusus terkait dengan melonjaknya harga minyak goreng. Ini yang paling terdampak adalah pelaku ekonomi rakyat kecil, khususnya yang di sektor kuliner, kemudian catering, rumah makan dan sebagainya. Kemudian kedua, tentunya masyarakat kita juga sangat terdampak, termasuk saya pribadi. Beberapa waktu yang lalu saya ke beberapa retail modern nyari minyak kosong. Kemudian tiba-tiba sama Presiden Jokowi subsidi dicabut untuk yang curah dari 11.400 sekarang 14.000 per liter. Dan yang premium, yang kemasan dilempar ke pasar. Yang awalnya 2 liter itu sekitar 24, 27, 28, sekarang 40 sampai 51 per liter, per 2 liter. Tentunya ini sangat berpengaruh sekali, dan kita berharap menjelang Ramadan ini bisa distabilkan oleh pemerintah. Ini kembali lagi kepada Presiden. Saya berharap Presiden memanggil 4 raja minyak goreng di Republik ini. Ada Wilmar Group, Musimas Group, Salim Group, kemudian satunya lagi Wilmar, Salim Group, Musimas Group, dan satunya lagi harus dipanggil oleh Presiden. Kenapa? Karena tanah untuk menanam sawit yang dimiliki mereka 56% dari total 16,8 juta hektar di Indonesia ini adalah di atas tanah negara
hak guna HGU. Oh, HGU ya. Oleh karena itu Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan demi dan untuk keterjangkauan ketersediaan minyak goreng mereka harus dipanggil ke istana. Amankan dulu kebutuhan rakyat dan bangsa ini dengan harga yang terjangkau, baru mereka diperbolehkan ekspor. Ya, dengan kondisi yang kayak gini tidak hanya dari sisi konsumen ya Pak Dokter, tapi juga perantara ini, distributor seperti kayak pedagang juga sebagian besar kan menjual minyak goreng. Kira-kira menghadapi seperti ini ada saran-saran Pak Dokter? Yang pertama di sektor kuliner dan sektor usaha makan, rumah makan, catering dan sebagainya, pada umumnya dan biasanya mereka cepat melakukan adaptasi. Adaptasi itu hanya dua, Pak. Satu, menaikkan harga. Tapi biasanya pedagang mikir 1000 kali karena daya beli rakyat masih rendah. Takut omsetnya jatuh. Kemudian kedua, yang sering kali dipakai oleh pedagang adalah mengurangi volume. Besar kecilnya jualan itu dikurangi dengan harga yang sama. Dan itu biasa. Yang kita pikirkan hari ini adalah di samping teman-teman pedagang adalah masyarakat Indonesia. 2 tahun kena pandemi COVID, ekonominya belum kembali normal. Sekarang dihantam dengan kenaikan minyak goreng, kenaikan kedelai, kenaikan beberapa kebutuhan pokok. Dan ini saya berharap pemerintah secepat-cepatnya untuk melakukan langkah-langkah strategis cepat sehingga ketersediaan dan harga itu bisa stabil dan terjangkau. Kita tidak ingin nanti tiba-tiba terjadi sebuah realitas dan ujung akhirnya terjadi gejolak sosial ke depan. Ya, kalau kita dari hitungan sisi kemerdekaan kita sudah katakanlah sudah 76 tahun. Pak Dokter, jadi bukan masa-masa yang kita masa muda yang cukup gejolak dan sebagainya. Ini kan sudah, sebenarnya kalau manusia sudah masa-masa yang sudah settle lah ya, 76 tahun. Tapi kenyataannya kayak kita belum berdaulat, katakanlah, belum berdaulat, belum punya ketahanan pangan yang mencukupi untuk masa depan kehidupan bangsa kita. Kira-kira jangka panjang kira-kira apa nih Pak Dokter yang kira-kira bisa disampaikan? Yang pertama, pemerintah harus kembali ke kita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana di pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 itu harus dikuasai dan ditangani negara. Ini penting. Contoh soal CPO. Indonesia ini penyuplai 50% CPO dunia. Dengan luas minyak kelapa sawit 16,8 juta hektar. Sebuah hal yang sangat ironis, boleh dikatakan paradoksal, tatkala ada kelangkaan minyak dan harga minyak nggak terkendali. Kemudian kedua, regulasi terhadap tata kelola sumber daya kekayaan kita ini harus kembali berpihak kepada kepentingan rakyat dan bangsa kita. Satu, seluruh kebutuhan rakyat harus dijamin dulu, baru diekspor. Nah, sawit ini kan begitu. CPO dunia naik melonjak tinggi. Di Republik ini 56% dikuasai oleh beberapa grup besar, 40% dikuasai grup kecil-kecil di pribumi kita. Pemerintah hanya menguasai 4%. Nah, ini harus dirubah regulasinya. Pemerintah harus punya kekuatan besar untuk mengendalikan semua kebutuhan pokok. Nah, lebih dari itu Pak Arto, hari ini tidak ada satu institusi pun yang memiliki kewenangan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Kalau dulu ada Bulog, sekarang Bulog nggak ada. Ada Pak Bulog ya? Bulog ada, cuma bentuknya Perum sekarang. Milik BUMN, tidak punya kekuasaan dan kewenangan. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, rakyat harus diberi kesempatan untuk
melakukan produksi minyak goreng dengan syarat yang lebih mudah. Hari ini kan ada kebijakan Pak, boleh mendirikan pabrik minyak goreng kalau punya 20% dari bahan baku sawit misalnya. Sehingga pabrik minyak goreng di Indonesia ini yang paling besar ya hanya 4 grup itu. Mereka aja yang Mereka mampu, ada gitu ya. Ya, ini juga akan menjadikan seakan-akan seperti dikatakan Pak Arto tadi, secara de facto minyak goreng ini Indonesia nggak berdaulat, ya. tidak berdaulat de facto. Oleh karena itu sekali lagi Presiden Joko Widodo harus manggil raja-raja minyak goreng Indonesia Ya. sebagai kepala negara untuk mengamankan kepentingan orang banyak, rakyat dan bangsanya sendiri. Dan itu amanah konstitusi, Pak. Oke, sahabat bisnis, itulah komentar dari Bapak Ali Maksud Atmo. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Salam, sampai jumpa kembali.